Selamat sore Bapak, perkenalkan nama saya Margaret Tambulu. Saya siswa kelas A semester 1, NIM 2003030001. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang politik tanpa kekerasan. Yang pertama, kekerasan dalam politik pandangan klasik. 4 bab pembuka buku ini memusatkan perhatian pada makna kekerasan dalam teori politik. Kekerasan dalam politik dan kekerasan sebagai fenomena dengan perbedaannya sendiri, kekerasan tanpa politik. Bab ini membahas cara teori politik klasik membangun pemahaman kita tentang politik dan negara sebagai tanggapan atas asumsi kekerasan ontologis manusia. Dipengaruhi oleh teori politik klasik, banyak ilmuwan politik terus menekankan sentralitas kekacauan dan kekerasan dalam cara politik dan institusi pemerintahan dibangun. Namun ada sedikit diskusi tentang kekerasan sebagai masalah tersendiri yang diterapkan secara terus-menerus dan membutuhkan perhatian pada perbedaannya sendiri. Ilmu politik sangat selektif dalam hal kekerasan yang dianggap penting bagi politik. Terlepas dari beberapa perbedaan penting di antara para ahli teori yang dianggap penting bagi teori klasik, ketakutan atau kecenderungan ontologis terhadap persaingan dengan kekerasan terus mendukung sebagian besar pemahaman kita tentang politik dan negara. Namun ada sedikit kesempatan tentang apakah nafsu manusia atau kejahatan manusia yang mendorong kekerasan. Perbedaan itu penting. Bab ini berpendapat sudah waktunya untuk meninjau kembali pemahaman tentang kekerasan yang tampaknya membentuk sistem pemerintahan kita, dan untuk membenarkan sifat politik kita. Kekerasan bagi banyak orang merupakan ini politik dan pokok bahas ilmu politik. Berikut kekerasan dan para negara. Nilai yang diberikan kepada entitas negara ditegaskan di antara para pemikir politik klasik. Ada juga realisme yang kuat dalam cara kekerasan dianggap menciptakan dan mendefinisikan negara dan juga akhirnya membuat politik menjadi mungkin. Pandangan paling ekstrim diungkapkan dalam karya Charles Smith. Bagi Smith, divisi teman atau musuh mendefinisikan politik justru karena kemungkinan kekerasan yang selalu ada di antara musuh. Sebagian besar ahli teori politik sejak abad ke-15 yang telah mempengaruhi pemikiran tentang negara melihat manajemen kekerasan sebagai definisi negara. Hobbes yang menulis pada abad ke-16 melihat negara sebagai kunci pembentukan komunitas politik. Pandangannya tetap berpengaruh kuat pada ilmu politik secara ditimbulkan oleh Hobbes. Namun ahli teori politik David Rukim dalam sebuah buku pendek yang ditujukan untuk masyarakat luas telah melakukannya. Tujuan Rukim adalah menekankan pentingnya kekerasan untuk memahami asal mula politik. Pengendalian kekerasan menurutnya adalah karakteristik yang menentukan dari setiap masyarakat politik. Pemikiran tentang kekerasan adalah titik awal untuk mempertimbangkan dari mana politik berasal, apa yang membedakan dari kegiatan lain, dan mengapa hal itu membuat perbedaan. Dia memuji Thomas Hobbes dengan pertama-tama membuat perbedaan antara politik dan kekerasan atau non-politik, dan dengan demikian kasus untuk politik stabil yang memungkinkan orang untuk menciptakan hubungan manusia berdasarkan kepercayaan dan timbal balik yang mengurangi kekerasan. Hobbes berpendapat bahwa cara untuk mencapai tujuan ini adalah dengan membiarkan sovereign monopoli atas hak untuk menggunakan kekuatan koersif sebagai solusi untuk konflik manusia. Berikutnya, kekerasan politik dan para negara. Terlepas dari banyak perbedaan, paling tidak sekitar 300 tahun, pada poin ini ada benang merah antara Hobbes dan apa yang akan menjadi definisi negara yang hampir bersifat aksioma bagi para ilmuwan politik sejak saat itu.
Max Weber menetapkan definisi ini dalam kuliahnya tahun 1919 tentang Politics as Vocation. Weber juga berpendapat bahwa politik membutuhkan kekerasan untuk mengendalikan kekerasan. Tugas-tugas politik hanya dapat diselesaikan dengan kekerasan. Mereka yang terlibat politik harus menghadapi konsekuensi dan paradoks etika yang terlibat dengan kekerasan sebagaimana mereka harus melakukannya akan muncul politisi, kata Weber. Membiarkan dirinya masuk untuk kekuatan jahat yang bersembunyi di semua kekerasan, dan dalam arti itu jenius atau setan politik hidup dalam ketegangan batin dengan politik bukan untuk mereka yang mencari keselamatan jiwa, dirinya sendiri atau orang lain, kata Weber, seperti yang dikatakan Hobbes bahwa politik itu sendiri bukanlah tempat kehidupan yang baik dicapai. Keduanya menolak gagasan Yunani kuno bahwa politik adalah tempat kebajikan menemukan ekspresi, keamanan dari kekerasan melalui kekerasan adalah negara, adalah apa yang ditawarkan oleh politik dan apa yang harus disampaikan melalui negara dan hanya oleh negara. Berikutnya, kekerasan dan para politik. Max Weber pernah menjadi seorang rasionalis dan imperialis di masa mudanya, tetapi kemudian menganggap dirinya liberal dan demokrat pada akhir Perang Dunia Pertama dan merupakan bagian dari komite yang menyusun konstitusi Republik Weimar pada tahun 1918. Charles Smith adalah seorang penulis sarjana hukum yang dihormati saat Republik mulai terurai di bawah tekannya ekstrem kanan dan kiri. Dia terkenal bergabung dengan Partai Nazi pada tahun 1933, namun bukunya Concept of the Political adalah teks yang telah melibatkan para sarjana selama beberapa dekade dan telah membangkitkan minat baru pada akhir abad ke-20. Smith mengangkat beberapa masalah yang sangat mendalam sehubungan dengan sifat politik dan gagasan tentang negara. Dia berusaha untuk menunjukkan bahwa politik membutuhkan perbedaan terakhirnya sendiri, di mana semua tindakan dengan makna politik yang spesifik dan dapat dilacak. Di sini Smith menawarkan garis refleksi yang sangat berkaitan dengan bab ini. Jika politik harus memiliki seperangkat kualitasnya sendiri, demikian pula kekerasan. Secara sederhana menempatkan keduanya bersama-sama, menawarkan kategori baru, tetapi satu yang hanya berhasil. Politik dan kekerasan telah diberi perbedaan sebelum sesuatunya dilakukan Smith untuk politik tetapi tidak untuk kekerasan. Berikutnya, kekerasan, hasrat manusia dan kejahatan manusia. Bagi sebagian orang, Hobbes meletakkan dasar bagi liberalisme dan bagian yang lainnya. Sebaliknya, mengapa penting bagi cara membayangkan hubungan kekerasan dengan politik dan negara? Pasalnya, ada ketidaksepakatan yang terus berlangsung antara cara-cara liberal dan anti-liberal dalam menghadapi kekerasan ontologis yang mereka lakukan, serta karakter politik pada saat politik itu muncul. Smith mengakui dalam bukunya tentang Libertine, meskipun banyak yang setuju dengan dia, Hobbes telah menyerahkan dimensi pluralistik dalam pemikiran religius yang dalam pandangan dunia Smith merusak negara yang berdaulat dan membuka celah bagi liberalisme yang dia tolak, dan tinggal lebih dalam perbedaan antara keduanya tentang bagaimana mereka membayangkan sifat kekerasan manusia dan menjelaskan mengapa hal ini penting. Kekerasan dalam politik alternatif kritis. Sejak terakhir abad ke-20 dan karena kepekaan terhadap kekerasan dan berbagai manifestasinya telah berkembang, kami memiliki alat intelektual baru untuk mengeksplorasi antarmuka antar kekerasan dan politik. Para ahli teori politik mulai membuat konsep politik tanpa antologi kekerasan manusia. Setelah Perang Dunia Kedua dan selama Perang Dingin, Hannah Arendt
berusaha membangun dasar untuk perbedaan yang jelas antara politik dan kekerasan dalam pasca Perang Dingin. Berikutnya, politik bebas kekerasan Arendt. Posisi Hannah Arendt tentang politik seperti yang ditunjukkan oleh Richard Bernstein adalah antitesis terhadap pandangan Smith tentang politik dan merupakan kritik yang sama mendalamnya terhadap definisi Weber tentang negara. Di sisi pertama, dia sangat berbeda dalam soal kedaulatan yang tidak berperan dalam pemahamannya tentang politik dan kekuasaan. Pada Weber, Arendt berpendapat bahwa pemahamannya tentang kekuasaan sebagai the power man over man atau rumusan perintah taat hanyalah salah satu rumusan dalam sejarah manusia. Berikutnya, konsensus tidak perintah sebagai yayasan politik. Andreas Calvas mengemukakan bahwa bagi Smith, Council of Erech adalah kurang komandan absolut daripada seorang legislator. Misi kedaulatan bukanlah untuk memerintah atau menjalankan kekuasaan, tetapi untuk menciptakan aturan yang lebih tinggi dan untuk menentukan hukum fundamental dari komunitas politik. Berikutnya, politik sebagai suatu seper dari kebebasan dan aksi non-strategis. Arendt tidak boleh dibaca sebagai penyangkatan dunia nyata kekerasan, sementara dia berusaha untuk menemukan politik yang berbeda dan kebebasan dari kekerasan. Dia tidak menyangkal prevalensinya. Kekerasan adalah instrumen yang efektif akunya untuk tujuan jangka pendek dan mencapai tujuan akhir yang harus membenarkannya. Itu dapat berfungsi untuk mendramatisasi keluhan dan membawanya ke perhatian publik. Pelanggaran dan kekerasan hadir dalam cara manusia memperlakukan bumi menurutnya dalam semua pemalsuan. Berikutnya, realitas material dan kekuatan dominasi. Kedua kritik Arendt berasal dari argumen Habermas lain bahwa kekerasan struktural merupakan bagian dari kekuasaan politik, bukanlah sebagai terang-terangan kekuatan. Tetapi dengan demikian, Habermas menyerahkan bahwa Arendt pada akhir tidak dapat menemukan politik bebas kekerasan karena tindakan strategis dan kekerasan struktural akan tetap sesuai dengan tatanan politik manapun. Berikutnya, kebutuhan dan kebebasan. Dapatkah sosial dipisahkan dari yang politik? Kritik ketiga terhadap Arendt adalah dari Brin menggemakan Sheila Berhabib. Brin berpendapat bahwa Arendt tidak luput dari antropologi dualis yang secara artisial memisahkan sosial dan politik. Arendt membedakan antara kerja dan tindakan kekuasaan dan kekerasan sosial politik dan intim Ben Habib. Implikasi dari dualisme ini berpotensi besar. Mereka memperkuat Habermas keberatan bahwa Arendt menghilangkan politik dari konteks sosial dan ekonominya. Berikutnya, kekerasan sebagai instrumen dan sebagai keberadaan. Salah satu kritik paling persuasif dari Arendt adalah kritik Fraser dan Hodgkin yang berpendapat bahwa kisah kekerasan Arendt bersifat abstrak dan tanpa tubuh. Mereka mempertanyakan misalnya argumennya bahwa kekerasan itu seperti alat yang bisa kita angkat dan turunkan seperti kita mengambil obeng atau palu. Tubuh kita sendiri adalah instrumen utama kekerasan yang mereka perdebatkan. Pada titik ini kita mencapai salah satu diskusi ini tentang apa itu kekerasan yang didasari oleh atau anti politik taktikal. Untuk Arendt sangat ingin menantang gagasan bahwa agresi dan kekerasan adalah perilaku naluriah dan karena itu rasional dan
ontologis. Kegagalannya untuk membedakan antara agresi dan kekerasan sebagian menjelaskan mengapa dia merasa sulit untuk menemukan kekerasan di dalam tubuh dan seperti yang diungkapkan Fraser dan Hodgkin dalam pengalaman fisik langsung yang menyebabkan dan menderita kekerasan dan dalam keberadaan orientasi tubuh yang sedang berlangsung itu karena Arendt ingin menghindari menerima yang terakhir sehingga dia tidak dapat meyakinkan orang bahwa dia bukan utopis yang tidak relevan dengan dunia politik yang nyata. Movie berargumen untuk membangun keinginan kolektif yang berlawanan dengan hegemoni, menciptakan rantai kesetaraan di antara keragaman perjuangan demokratis yang mampu mengartikulasikan proyek hegemonik alternatif. Proyek semacam itu benar-benar memahami peran strategis dan konstitutif kekuasaan dalam politik dan mencari kekuasaan sendiri untuk mengubah negara dan lembaganya dan membuat responsif terhadap tuntutan demokrasi. Sekian dari hasil pemaparan materi saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.